Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anya Desa Fitri dari tingkat 1 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manusia dan alam semesta, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pengertian manusia, manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia, merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari teori tentang spesies baru yang berasal dari spesies lain yang telah ada sebelumnya melalui proses evolusi. Teori evolusi yang diperkenalkan oleh Darwin pada abad ke-9. Selanjutnya, evolusi manusia menurut ahli paleontologi dapat dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat evolusinya, yaitu pertama, tingkat pra-manusia yang fosilnya ditemukan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1924 yang dinamakan fosil Australopithecus. Yang kedua, tingkat manusia kera yang fosilnya ditemukan di Solo pada tahun 1891 yang disebut Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, manusia purba, yaitu tahap yang lebih dekat kepada manusia modern yang sudah digolongkan genus yang sama, yaitu Homo walaupun spesiesnya dibedakan. Fosil jenis ini ditemukan di Neander, karena itu disebut Neanderthalensis, dan kerabatnya ditemukan di Solo atau Homo soloensis. Yang keempat, manusia modern atau Homo sapiens yang telah pandai berpikir, menggunakan otak dan nalarnya. Selanjutnya, para ahli mendefinisikan makna manusia dalam ilmu pengetahuan pada metodologi yang digunakan dan tahap filosofi yang menjadi landasannya. Pertama, teori psikoanalisis menyebut manusia sebagai homo volens atau makhluk yang berkeinginan. Yang kedua, teori behaviorisme menyebut manusia sebagai manusia adalah homo mechanicus atau manusia mesin. Yang ketiga, teori kognitif menyebut manusia adalah homo sapiens atau manusia berpikir. Yang keempat, teori humanisme menyebut manusia adalah homo ludens atau manusia yang berlanjutnya, eksistensi dan martabat manusia. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di muka bumi, serta sebagai makhluk yang samawi yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta, langit dan bumi. Manusia dibekali dengan kecenderungan ke arah kebaikan maupun kejahatan. Kemajuan manusia dimulai dari kelemahan dan ketidakmampuan, yang kemudian bergerak ke arah kekuatan, tetapi hal itu tidak menghapuskan kegelisahan, kecuali manusia dekat dengan Tuhan. Selanjutnya, tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan yang mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Seorang wakil yang melanggar batas ketentuan yang diwakili adalah wakil yang mengingkari kedudukan dan peranannya serta mengkhianati kepercayaan yang diwakilinya. Oleh karena itu, dia diminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangan di hadapan yang diwakilinya, sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 39. Makna yang esensial dari kata abdun atau hamba adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan manusia hanya layak diberikan kepada Allah yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilannya. Alam semesta, segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya atau tanpa batas, yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Langit dan bumi dengan segala isinya dan peristiwa yang terkandung di dalamnya. Pertama, manusia dan alam semesta. Hubungan historis menganggap dirinya adalah satu-satunya makhluk beradab yang ada di alam ini. Dengan sendirinya timbul rasa kagum, takut, dan heran pada diri manusia itu sendiri. Yang kedua, manusia dan alam semesta. Hubungan fungsional. Proses penciptaan manusia adalah bagian integral dari alam semesta.
Dalam sistem kosmos, manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran. Makna alam semesta menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam. Selanjutnya, istilah manusia dalam Al-Quran, penyebutan nama, dari aspek kecerdasan, disebut dengan insan, yaitu makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 3-4. Yang kedua, aspek historis penciptaan. Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia berasal dari air atau berasal dari air. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Yang keempat, reproduksi. Dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3 disebutkan manusia berasal dari nutfatan min maniyin yumna atau setetes sperma yang ditumpahkan. Yang kelima, ruh dan nafs. Ruh merupakan misteri besar yang dihadapi manusia. Quran Surat Shod ayat 71-72. Yang keenam, kalbu dan nafsu. Al-kalbu berasal dari kata kolaba yang berarti berubah, berpindah, atau berbalik. Nafsu adalah suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Selanjutnya, karakteristik manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat berbeda dengan makhluk lainnya. Ia memiliki karakter yang khas dibanding makhluk lain. Di antaranya, karakteristik manusia adalah: pertama, aspek kreasi. Apapun yang ada di tubuh manusia sudah dirakit dalam suatu ketaatan yang terbaik dan sempurna. Hal ini boleh dibandingkan dengan makhluk lain. Dalam aspek penciptaan, dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk." At-Tin ayat 4. Yang kedua, aspek ilmu. Hanya manusia yang mempunyai kesempatan memahami. Hewan hanya terbatas pada naluri besar yang tidak bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pengajaran. Manusia menciptakan kebudayaan dan peradaban yang terus berkembang, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda keseluruhan. Quran Surat Al-Baqarah. Selanjutnya, aspek kehendak. Manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan-pilihan dalam hidup. Makhluk lain hidup dalam suatu pola yang telah baku dan tak akan berubah. Sesungguhnya kami telah menunjukkan manusia jalan yang lurus, ada yang syukur, ada pula yang kufur. Quran Surat Al-Insan ayat 3. Selanjutnya, pengarahan akhlak. Manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk akhlaknya. Manusia dapat berubah perilakunya karena. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.